Senang kalau mereka datang di rumah Tuhan dalam keadaan sehat walafiat dengan gereja yang megah, sangat representatif ini merupakan kebaikan Tuhan bagi kita. Terima kasih Adik Kela Karul ya, Ketua PDPAN ya, yang telah mendahului perkabaran khotbah saya dalam khotbah saya pada siang hari ini atau pada pagi dan siang hari ini, perkabaran dalam lagu. Terima kasih Kela yang paling yang dipercayakan boleh terus dikembangkan menjadi berkat bagi umat Tuhan dimuliakan. Jemaat, mari kita fokus jenak untuk mempelajari Tuhan, di mana ayat temanya terdapat dalam Yesaya 49 ayatnya yang ke-6. Dikatakan sebagai berikut: terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hamba, untuk menembakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ujung bumi. Judul khotbah saya pada siang hari ini adalah menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Iya, Tuhan meminta kita untuk menjadi terang. Tahun ini, tahun 2025 adalah tahun penginjilan yang dikhususkan untuk kita menginjil. Bukan berarti tahun-tahun yang lalu Tuhan tak menginjilan. Bukan berarti tahun-tahun orang tak menginjil. Orang menginjil, tetapi pada tahun 2025 yang dikhususkan sebagai tahun penginjilan, di mana hamba-hamba Tuhan, di mana pemimpin-pemimpin jemaat, di mana semua anggota jemaat diminta untuk terlibat secara langsung dalam kegiatan penginjilan. Itu sebabnya saat ini khotbah saya berbicara tentang penginjilan, berbicara untuk menjadi terang. Saudara, kalau sudah perhatikan di dunia kita sangat-sangat dalam keadaan yang menentu. Konflik secara global masih berlangsung dan sudah berlangsung antara Amerika dengan China. Terjadi perang dagang. Ukraina dan Rusia sementara mereka masih berperang. Begitupun juga dengan Israel dan Palestina terjadi peperangan. Dunia kita berada dalam ketidakadilan, keputusasaan, dan sepertinya dunia kita ini sedang dalam keadaan tenggelam. Namun, ketika dunia dalam keadaan yang seperti ini terlihat tenggelam, Tuhan justru memanggil kita, memanggil saya dan saudara untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Sebagai anggota gereja Masehat Kelahiran ke-7, panggilan untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa bukan sekedar slogan belaka, bukan sekedar slogan belaka yang hanya diucapkan, tapi melainkan misi yang nyata. Bagaimana sebagai umat kita merespon akan panggilan ini? Yang pertama, kita buka Alkitab kita dalam Yohanes 8 ayatnya yang ke-12. Dalam Yohanes 8 ayat 12 mengatakan sebagai berikut: Tuhan berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Mengikut Yesus sumber terang yang mengubah hidup, perlu kita ikuti jejaknya. Yesus sumber terang sejati, tanpa
menjadi pemberita Injil. Mari kita bayangkan ketika ada seorang pecandu narkotika atau narkoba yang menemukan Yesus di pusat rehabilitasi Advent. Ia bukan hanya sembuh secara fisik, tetapi juga menjadi konselor yang menolong orang lain. Inilah kuasa terang Kristus yang mengubah kegelapan menjadi terang. Yang kedua, kita meresponnya melalui Matius 5 ayat 14 mengatakan sebagai berikut. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Gereja refleksi terang melalui pelayanan. Terkadang kita melihat, memandang gereja ini adalah dunia. Tetapi sebuah lagu anak-anak mengatakan seperti berikut. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya, bukan pintunya, lihat dalamnya. Gereja adalah orang. Saya dan saudara adalah gereja yang hidup. Saya dan saudara imamat yang rajani yang dimintakan Tuhan untuk merefleksikan terang melalui pelayanan. Bagaimana caranya? Kita bisa menolong orang, menjadi relawan, menjadi orang-orang yang bisa membuat orang lebih dekat pada kita. Satu kisah di pedalaman Papua, ada sekelompok muda Advent yang membuka pos kesehatan darurat. Selama pandemi COVID, mereka membuka itu pos kesehatan darurat. Dan luar biasa pemuda-pemuda Advent ini. Mereka tidak hanya merawat fisik, tapi juga membagikan buku kebahagiaan sejati yang memimpin banyak keluarga kepada Kristus. Demikian juga dengan kita. Kita bisa menjadi refleksi terang dengan talenta yang kau miliki. Kalau kau tidak bisa berbicara melalui pemberian buku, melalui pemberian kasihmu, apapun saja yang bisa engkau berikan menjadi berkat bagi orang lain untuk merefleksikan akan terang itu melalui pelayanan, itu akan menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga, Matius 5 ayat 16 mengatakan, hendaknya kamu bercahaya depan mereka supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Kalau yang kedua tadi, selain orangnya ini tidak bisa terbentuk, gereja juga secara pribadi. Gereja Advent terkadang kita perlu menyadari sebagai sebuah institusi gereja di tempat ini. Kita juga dimintakan untuk menunjukkan kepedulian melalui apa? Perbuatan baik. Masyarakat di Selawi kita mungkin ada yang mengalami bencana. Sebagai gereja, sebagai institusi jemaat Minama Indah, kita bisa turun langsung untuk membantu mereka. Betul, pada beberapa waktu yang lalu ketika terjadi banjir, konferensinya turun tangan
sekedar slogan belaka. Berbicara panggilan misi, bukan sekedar berbicara, dan berbicara melainkan juga perlu tindakan nyata dalam hidup. Kembali ke dalam Matius 5 ayat 16, dikatakan, hendaknya kamu bercahaya di depan mereka, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Untuk menikah dimulai dari hal kecil, kejujuran tempat kerja, keramah tamahan kepada tetangga, atau bahkan mungkin menghidupkan kehidupan yang sehat menjadi kesaksian. Kenapa kamu gak makan makanan haram? Kenapa kamu gak minum kopi? Kenapa kamu gak minum teh? Ketika kita menghidupkan kehidupan yang sehat, itu menjadi kesaksian dari kita. Ketika kita menunjukkan keramah tamahan kepada tetangga, kita menjadi terang dalam keseharian. Saudara, kita dipanggil bukan untuk Allah memanggil kita, bukan Allah memanggil kita untuk bersinar sekarang, bukan menunggu sampai sempurna dalam keberadaanmu. Engkau dipanggil saat ini juga, sekarang juga, bukan menunggu engkau menjadi sempurna dalam keterbatasan kita, dalam kekurangan kita, kelemahan kita. Tuhan memanggil sekarang juga. Jangan tunggu sampai sempurna. Seperti lentera yang dinyalakan untuk menerangi jalan, Tuhan memanggil kita. Karena itu cuma yang saya kasih ini, kita perlu senantiasa tetap terhubung dengan sumber terang tersebut, dan sumber terang tersebut Yesus Kristus. Bagaimana caranya? Melalui doa dan pembacaan kita. Kita perlu tetap terlibat dalam pelayanan gereja secara institusi. Gereja Masehi Advent Hari 7 Jemaat Pinangan terlibat secara institusi dalam pelayanan gereja, dalam acara-acara sekolah sahabat, kunjungan ke panti asuhan, kunjungan ke panti jompo, kegiatan-kegiatan dokas, kegiatan-kegiatan pria Advent, pemuda Advent, kegiatan Rabu malam. Dan perlu terlibat dalam pelayanan gereja. Bahkan ketika terjadi musibah-musibah, gereja masih Advent Hari Jemaat Pinangan dimintakan terlibat dalam pelayanan gereja. Allah memanggil kita untuk menerangi jalan dengan cara menjadi saksi hidup melalui gaya hidup yang mengajarkan kasih dan integritas. Satu yang terakhir yang saya bagikan kepada 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9 kata seperti berikut. Kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Hari ini sebagai umat, kita merespon dengan positif hari ini, sehingga kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kita boleh mempersiapkan diri kita, mempersiapkan
untuk masuk ke dalam surga yang Tuhan siapkan bagi kita yang masih dia. Amin.